channelnya Rumah Oscar Aquatic. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbedaan antara jantan dan betina untuk ikan Oscar. Stay tune terus videonya. Masih di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Nah, percobaan kali ini kita akan melihat bagaimana cara perbedaan antara jantan dan betina untuk ikan Oscar. Nah, di sini ada 3 ekor ikan Oscar, yang dimana 2 jantan dan 1 betina. Seperti yang kita tahu, kalau ikan Oscar itu adalah penghuni atau penguasa wilayah ya. Ketika dia ada kedatangan tamu atau koloni lain yang datang, pasti mereka akan perang seperti ini. Nah, bagaimana perbedaan jantan dan betina? Biasanya perbedaan jantan itu pertama dari segi agresifnya, dia lebih tinggi dibanding sama betina. Nah, kalau dilihat dari postur tubuh, nah seperti ini jantan seperti ini. Dia mempunyai pen yang lancip ya, pen yang lancip. Kedua, dari segi badan juga agak sedikit melengkung. Segimanapun kita ngasih pakan banyak, full, dia tidak akan bulat. Beda sama betina. Kalau betina ini ketika dikasih makan banyak, dia akan mengembang perutnya gitu kan. Terus dari body juga sedikit lebih bulat. Kalau jantan seperti ini, dia lebih sangar, dia lebih panjang badannya seperti ini. Terus pennya juga akan terlihat lebih panjang tapi lancip gitu. Beda sama betina, dia lebih besar pennya. Dia udah masuk masa birahi atau masa kawin. Nah, perbedaannya sangat simpel sebetulnya. Kalau dilihat dari fisik sih seperti yang saya bilang barusan. Kalau jantan itu sedikit memanjang seperti ini badannya, dia lebih serem. Kalau untuk betina, dia badannya lebih bulat dan lebih kalem. Dia lebih, kalau betina itu lebih menghindari perang gitu kan, lebih kalem, dia lebih banyak mengalah gitu kan. Kalaupun kita kasih media keramik, kalau betina itu dia lebih senang di atas keramik. Nah, itu yang membedakan jantan dan betina. Terus dari segi sirip, kalau sirip itu tergantung dari gennya sendiri ya. Gennya sendiri ada yang panjang, ada yang pendek, tidak menjadi patokan. Tapi kalau untuk marking yang ada di list di sini, di list sisik atas, bukan sisik ya namanya, sirip atas, itu lebih polos. Kalau misalkan betina itu di siripnya itu ada marking kehitaman seperti lohan gitu kan. Yang membedakan betina itu dia di siripnya itu ada hitam, warna hitam, list hitam. Tapi kalau untuk Oscar gak beda jauh sama lohan, tapi dia polos kayak gitu untuk jantannya ya. Untuk jantannya polos, dari badan juga lebih ramping dan lebih panjang, agak sedikit membungkuk gitu kan. Beda kalau betina itu lebih bulat, lebih kemayu badannya, mukanya juga lebih soft gitu kan, jadi lebih kalem dia. Nah, itu sedikit perbedaan dari Oscar jantan dan betina gitu. Kalau jantan biasanya dia lebih senang tarung. Kalau ada pengganggu atau koloni lain masuk, dia lebih banyak nyerang dibanding sama betina gitu kan, karena mengganggu aktivitas mereka sedang kawin, mengganggu aktivitas mereka sedang berduaan gitu kan, dan mengganggu wilayah mereka. Makanya jantan itu lebih agresif seperti ini. Yang saya masukin ini jantan dan jantan ya, yang ini yang saya masukin ya, yang saya masukin terakhir ini jantan. Dia jantan, dia udah masuk masa birahi juga. Dia akan terus bertarung sampai ada yang kalah gitu kan, untuk membedakan jantan dan betina seperti itu. Coba kalian masukin ke dalam tank beberapa ekor gitu kan, beberapa ekor. Nanti di sana akan ada seleksi alam atau seleksi untuk perkawinannya. Dia akan memilih pasangannya yang cocok atau tidaknya gitu kan.
Nah, itu perbedaan sedikit dari saya, semoga membantu untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara jantan dan betina gitu. Kalau untuk pen, nah untuk pen seperti ini, pen di bawah ini. Kalau betina lebih besar ya, lebih besar dia, lebih besar, agak bengkok, lebih besar agak bengkok. Tapi kalau jantan, pennya itu dia lebih lancip, kecil, lancip. Nah seperti ini, dia akan menonjol. Nah kalau betina itu dia lebih besar pennya. Jadi sangat mudah untuk membedakan jantan dan betina untuk ikan Oscar. Tapi kalian misalkan untuk melakukan perkawinan atau persilangan di dalam tank, baiknya cari indukan yang besarnya di kolam ya. Misalkan kita mengetahui di mana ada petani di sana, nah ada yang pembesaran di dalam kolam, lebih bagus kita belinya di alam gitu kan, dibanding sama indukan-indukan yang terbiasa dipiara di dalam tank. Karena kenapa? Efek yang mengganggu dalam perkawinan, yaitu dari jantan misalkan ataupun dari betina biasa dipiara di dalam tank, mereka justru akan merasa terganggu. Ataupun biasa kita goda gitu kan, biasa kita dimainin ikannya seperti ini, diajak main, mereka akan terganggu. Ketika kita samperin, mereka akan datang nyamperin kita gitu. Nah itu yang membuat persilangan atau perkawinan di dalam tank susah untuk bertelur gitu kan, karena mereka terbiasa hidup dengan orang gitu kan, hidup biasa dengan si pemeliharanya ikan itu. Terus kedua yaitu dari pola pakan. Biasanya dari pola pakan udah banyak memakan zat kimia seperti pelet recommended dari seller lain. Biasanya mengurangi kualitas indukan karena isi perutnya itu udah terkontaminasi seperti Anthaxandris, spirulina gitu kan. Jadi untuk perkembangbiakannya agak sedikit terhambat. Baiknya kalau misalkan kita mau breed untuk Oscar, baiknya yang pembesaran di alam gitu kan, biar seleksi alamnya bagus. Kedua, dari indukannya juga bagus. Seperti saya jarang memakai indukan dari tank atau yang dipelihara sama penghobis. Karena kenapa? Mereka itu sudah memberikan zat-zat kimia dari pelet untuk mendongkrak kualitas warna gitu kan. Jadi untuk perkembangan si telurnya atau isi perutnya, biasanya mereka itu sudah kena racun kimia gitu kan. Jadi sedikit berkurang kualitasnya, ataupun dimana dia betinanya nelor, kadang si jantannya nggak membuahi. Walaupun dibuahi, kadang si telur betinanya itu nggak bisa untuk menetas. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalian mau breed, sekali lagi baiknya membeli indukan atau ikan-ikan yang sudah gede di empang ya, karena dia seleksi alamnya sangat bagus dibanding sama ikan-ikan yang biasa dipiara di tank atau di dalam akuarium. Cukup sekian dari saya, semoga membantu untuk membedakan bagaimana perbedaan jantan dan betina. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channelnya Rumah Oscar Aquatic gitu kan. Semoga tips ini sedikit membantu. Jika kalian ada kritik dan saran dan ulasan apa aja yang harus dibahas nanti ke depannya, langsung di komentar saja ya, komentar dengan positif. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe-nya juga agar channel ini makin berkembang dan kita lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya seputar ikan Oscar.